Akhirnya kita ambil tindakan lebih lanjut. Karena Jinora beda dengan kucing ya, kita lakukan pembiusan. Oh iya, ini lidahnya. Lidahnya. Nah ini banyak. Jadi kita lihat ketajaman kuku Jinora, guys. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngasih update perkembangan Jinora. Dari terakhir hari Sabtu, dia mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa, yang kurang aktif gitu ya. Gak mau makan dari Sabtu sampai hari Selasa kemarin, masih gak mau makan. Akhirnya kita ambil tindakan lebih lanjut, yaitu kita berkolaborasi dengan tim dokter dari Lembaga Konservasi atau Kebun Binatang dan juga dari Rumah Sakit Hewan Jawa Barat untuk kita mau general check up, kita mau bius Jinora, mau tes darah, mau keseluruhan, mau ronsen juga. Kita ada alat ronsen portable di sini bawakan. Jadi kita mau ngecek mulut Jinora yang sekarang diduga itu menjadi penyebab Jinora kondisinya kurang fit gitu ya. Sejauh ini dari dokter, dari pengecekan secara fisik gak ada tanda-tanda virus ya, alhamdulillah ya. Semoga ini bukan penyakit serius. Semoga benar hanya sariawan aja di mulutnya. Seperti yang gue bilang, tindakan bius ini adalah tindakan yang cukup beresiko ya, karena tindakan yang harus dilakukan oleh profesional. Tapi kita nggak ada cara lain, nggak ada jalan lain, nggak bisa didiemin setelah beberapa hari ya. Kita kan udah observasi dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari. Pas hari observasi dia nggak mau makan, kita harus ambil tindakan lanjut. Kalau nggak bisa didiemin Jinora nggak makan gitu ya. Tapi perlu ketahui juga tindakan lanjut ini berupa bius ya untuk general check up itu juga beresiko ya. Jadi emang harus dilakukan oleh profesional, harus berhati-hati, nggak ada jalan lagi gitu. Karena kita kalau mau ngecek badan Jinora gimana caranya kalau nggak dibius gitu, harimau satwa liar, jadi harus bius gitu guys. Jadi sekarang kita siap-siap akan melakukan penindakan ke Jinora dimulai dari bius. Di sini tim dokternya sama kayak waktu Jinora waktu tahun 2021 ya. 2021 Jinora nggak mau makan, mulutnya bermasalah, sama dokternya kayak sekarang timnya. Jadi mereka udah tahu riwayat Jinora, udah tahu historical Jinora. Kita doakan aja semoga semuanya lancar. Amin. Oke guys, ini sekarang kita bersama Dr. Evi. Selamat pagi Dr. Evi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dok, ini kan dokter sebelumnya pernah menangani harimau-harimau di sini, salah satunya Jinora. Ya. Dengan dugaan case yang sama ya. Boleh dijelaskan dulu dok, perkiraan Jinora ini sekarang kenapa, dan karena kita akan melakukan tindakan apa, dan risikonya apa, dan tujuannya untuk apa? Ya baik. Pertama terima kasih ya atas kepercayaannya ya. Kita bersama-sama berusaha. Hari ini karena diinformasikan Jinora sudah beberapa hari tidak mau makan dan aktivitasnya menurun. Mungkin pertama biasanya berdasarkan pengalaman ada kelainan di organ pencernaan. Biasanya mau di mulut sampai nanti ke perut dan sebagainya ya. Penanganan hari ini kita karena Jinora beda dengan kucing ya, kita lakukan pembiusan. Sekaligus kita lakukan general check up lah. Gitu. Sekalian jadi, ya? Sekalian. Jadi mulai dari kepala, organ pernapasan, organ pencernaan, terus nanti organ urinasi, kulit, terus otot, dan nanti juga kita akan lakukan X-ray ya untuk melihat apa ada sesuatu atau tidak ya. Mudah-mudahan sih aman untuk organ dalamnya ya. Itu sampai ada X-ray-nya guys, mau ngecek sampai tulang-tulang dok ya? Ya, untuk tulang dan organ-organ dalam ya. Terus nanti juga kita ada pengambilan darah ya, terus juga PCR. Pengambilan darah nanti kita untuk general check up juga apakah ada imbalans ya di darahnya itu. Kemudian juga ada pemeriksaan kimia darah, kita akan juga lakukan PCR apakah dikhawatirkan ada virus dan sebagainya. Kemudian mungkin juga leptospira ya untuk bakteri, juga nanti mungkin kita akan kultur juga ya. Kultur dibiarkan kalau ada bakterinya. Jadi supaya kita lebih spesifik apa yang mengenai Jinora itu. Diderita Jinora. Oke dok, berarti seperti itu pendakan sekarang ya? Semoga lancar semuanya, semoga berhasil. Mohon doanya guys. Terima kasih dokter. Sama-sama. Pagi ini kita akan melakukan tindakan bius, general check up, cek darah, dan ronsen kepada Jinora. Demi menjunjung kesejahteraan tinggi satwa, kita akan melakukan tindakan ini. Semoga bisa lancar, bisa berhasil, dan Jinoranya bisa sehat kembali. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin.
Udah selesai. Hasilnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu nggak sampai tidur banget kan dok ya? Kita bikinnya dosis rendah. Dosis rendah aja kan? Ya, sebetulnya sih sedasi ya. Sedasi. Sedasi itu tenang aja dia. Oh iya, ini lidahnya. Lidahnya? Nah ini banyak ulcernya ya. Sampai di bawah juga dia ada peradangan. Kemudian agak di atas juga di langit-langit ini radang juga ya. Radang ya? Iya. Itu karena apa dok? Bisa cuaca, bisa juga kontaminasi. Kita untuk penyebabnya karena apa sama aja kayak masih luas ya? Bisa juga kurang minum. Kadang kita kalau untuk kucing nggak bisa maksa untuk dia minum banyak ya. Iya. Kemudian. Tapi Jinora kemarin minumnya bagus sih. Iya, ini juga ada di sini. Terus gigi, kalau gigi memang carisnya ada beberapa karena umurnya udah 9 tahun. Kalau gigi seperti ini sih sebenarnya memang ada. Oh ini caris. Itu karena apa dok? Plat gigi, umur, bisa makanan. Teman ini harus di scaling ya. Kemudian ini ada juga dari busi ke belakang bagian belakang ada yang agak sedikit. Jadi yang bikin dia nggak mau makannya itu. Iya ini makanya tadi. Dari mana ya? Gampang merah. Untuk kelenjar sekitar ini agak bengkak di bagian sini. Ini bengkak nih. Bengkak ini? Karena itu kan peradangan. Peradangan itu ya? Peradangan agak ke bawah. Ini luka ya? Ya luka tiduran. Cuma ini ada ini mas, ini giur-giur nih. Abses ini. Abses ya? Itu karena apa dok? Ya mungkin ada luka kecil. Terus bisa lalat ya. Terus habis itu jadi luka. Biasanya kan kalau banyak lalat dia jadi abses ya. Ini disedot aja ya kak. Kalau misalnya tusuk. Sariawan berarti ya? Iya. Apa nama penyakitnya dok? Stomatitis ya. Stomatitis, gingivitis. Berarti bakteri itu? Biasanya banyak bakteri sih kayak gini. Bisa juga sih kalau kucing ada juga yang virus kan menyebabkan dia jadi banyak sariawan. Namanya kalisi. Kalisi. Oh kalau di kucing kalisi ya? Kucing domestik.
guys, kalian gua kasih lihat ya. Ini kan cakar Jinora belum di trim ya. Kita sekarang mau trim, mau sekalian bersihin kukunya, sekalian di trim juga biar nggak terlalu tajam. Jadi sama kayak kuku kucing atau anjing ya, cakar anjing atau kucing di sini ujungnya kita potong dikit doang biar aman. Maksudnya kadang kalau kepanjangan juga bisa kembali ke pausnya. Jadi kita lihat ketajaman kuku Jinora guys. Setajam itu, ya kan? Tajam banget guys, tajam banget ya. Ini aja gua nggak pakai tenaga ya, gini doang tuh. Udah menusuk apel dengan mudah. Apalagi kalau pakai tenaga harimau ke kulit orang atau ke mangsanya, bayangkan. Sekalian di trim ini guys, mas sama dokter aja trim ya. Sekarang kita mau infus Jinora juga guys, biar nggak dehidrasi. Karena susah minum, susah makan kemarin minum balo ya. Minum habis terus. Minum habis terus, tapi masih dehidrasi guys tetap guys. Yang kita butuhin Jinora harus ada masukan makan aja. Tapi juga nggak bisa disumpelin makanan dok ya, bahaya takut keselak ya. Iya, kalau harus ini enggak karena dalam keadaan terbius dia tidak bisa mengontrol badannya. Nah. Makanya nggak bisa dimasukin makan, jadi harusnya Jinora makan sendiri guys, harus makan sendiri, nggak bisa kita sebelum makanan gitu, bahaya. Dan ini normal ini. Jadi kenapa yang panas kenapa? Yang Bisus harusnya dingin deh. Harusnya dingin. Apa ini Pak? Diapain? Panjang? Panjang. Tinggal dilihat ya. 150. Kalau kalisivirus berarti dari mana? Carrier. Virus dari mana-mana sih ya. Susah airborne Bisa, iya. Apa imunnya lagi tuh? Imun juga bisa sih muncul tiba-tiba. Karimun drop jadi. Iya. Sudah ada. Kalau vitamin apa biasanya? Vitamin pakai yang dari Afrika itu apa? Panthera calcium sama Panthera suplemen. Itu isinya persusuan gitu ya. Kayak protein Bisa serbuk. Vitamin C, vitamin D itu ada. Oh gitu. Vitamin B-nya rusak kali karena penyimpanan vitamin B rusak. Nanti untuk darahnya aku cek quality blood cell. Kalau untuk kimia darahnya masih tinggal fungsi total protein, albumin, sama jantung. Untuk tubuh. Oke guys, udah beres penanganannya, tindakannya, alhamdulillah lancar dok ya tadi ya, Lancar, alhamdulillah lancar. Sekarang tinggal nunggu Jinora siuman recovery ya. Boleh ceritain nggak dok tadi setelah pemeriksaan dokter menemukan apa aja dari Jinora ini? Yang paling terlihat jelas adalah di mulut ya. Di mulut ada peradangan, tadi di lidah, di gusi itu ada mungkin yang menyebabkan Jinora tidak mau makan itu adalah peradangan. Tadi kita juga X-ray, hasilnya sih hanya pembekakan limfoglandula di leher. Itu menandakan karena ada infeksi tadi di mulut ya. Itu saja. Kalau paru-paru, rongga dalam itu aman ya. Skull juga aman ya. Ada juga sedikit abses, awal abses sebenarnya ya, awal abses mungkin itu bisa karena gigitan serangga ya. Lebih besar sih mungkin itu gigitan serangga karena itu awal abses. Beruntung bisa ketemu dengan sekarang pengobatan, insya Allah bisa
menurunkan Menurut absesnya itu ya. absces itu. Berarti kalau abses bukan penyebab nggak mau makan ya, beda Bukan, lagi itu bukan tambahan ya, kita karena jalan check up jadi nemu ada abses, calon abses, akhirnya disedot, diambil kan ya, Ya, cairannya, disedot. jadi semoga nggak jadi absesnya gitu guys. Dan kalau untuk hasil virus dan lain-lain itu nunggu dari Nunggu lab dari ya dok lab, ya, ya. karena kita kirim darah dulu ke lab, ntar ada hasilnya dari lab seperti apa. Semoga hasilnya semuanya bagus lah. Gitu. Amin amin. Oke, terima kasih banyak dok telah Sama-sama, membantu. ya. Terima kasih dokter Disepin, terima kasih kasih. semua. Terima kasih. Abah Sepir itu nuhun. Turun. Turun. Ini dari tim apa? Itu. Tim doa. Oh, ini Bu Paling Haji, Bu Haji tim doanya. Oke guys, jadi sampai sini konten kali ini kita tinggal nunggu hasil Jinora dari lab ya. Nunggu siuman juga, nunggu bangun cukup lama kalau pakai bius kayak gini guys. Waktu juga Selen lama bangunnya sore atau malam. Jinora pun sama, waktu itu pernah di bius kan. Kalau dari gua pribadi sebagai yang lewat Jinora, kita sudah memberikan semaksimal mungkin untuk harimau guys ya, untuk harimau di sini kesejahteraannya. Tapi kalau untuk sariawan kayak gini sih pencegahannya itu kan multivitamin dan makanan yang bagus, kita sudah provide itu semua. Tapi yang namanya penyakit ya kadang nggak bisa dihindari juga guys ya. Kalau untuk serangga ya siapa yang bisa membantai serangga, termasuk lalat, sangat sulit ya guys ya. Gue pikir emang itu ya sewajarnya harimau. Kalau di hutan kan mereka digigit serangga, mereka luka, mereka ada apa nggak ada ya, hukum alam akan mati dengan sendirinya dengan natural gitu. Kalau di sini kan kita ada tim dokter, kita ngerawat, sehingga kalau ada problem kayak gini, ada masalah di harimau nya kita langsung penindakan gitu. Oke teman-teman, thank you nonton, semoga edukasi dapat banget ya. Merawat satwa liar itu ya udah sebaik mungkin, tetap aja ada kayak gini, nama juga binatang. Teman-teman juga yang punya hewan peliharaan di rumah juga pasti kan ada aja binatang sakit lah, flu lah kayak gitu ya. Itu tugas kita untuk merawat mereka biar cepat sembuh dan kalau bisa mencegah dari hal tersebut ya. Oke teman-teman, see you next video. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gua. Jangan lupa juga beli alen ya guys ya. Udah ada yang dry food, ada yang kaleng, ada yang pouch juga. Bentar lagi keluar yang treats ya. Dan see you next video. Bye bye guys.